Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Fathul Mubin. Saya jualan di sini gorengan, jajan gorengan ya. Nama usahanya gorengan Bu Isti. Nah, itu nama istri saya, Istiqomah, dipanggil Bu Isti seperti itu. Sekitar 1 tahun. Nah, dulu bukanya ya September ini bukanya. Awal September ke pertengahan itu lali. Sebenarnya dari dulu itu istri saya jualan, tapi hanya khusus edisi Ramadan. Nah, sore-sore itu jualan di depan rumah yang sebelah sana, rumahnya mertua. Ya, tiap sore itu Ramadan selalu jualan, mulai puasa awal sampai menjelang hari raya. Nah, akhirnya lama-lama banyak pelanggan itu yang bilang, Mbak, kalau jualan setiap hari begitu mungkin laku, Mbak. Soalnya jajan sampean ini, terutama yang samosa ini kan jarang yang punya, gitu. Jarang yang punya, pasti laku. Nek saran saya jualan tiap hari aja, jangan Ramadan tok. Mosok mangan jajan sampean setahun pisan, katanya gitu. Akhirnya dari situ kita termotivasi untuk membuka usaha ini. Nah, akhirnya ancang-ancang buat planning, terus ya menemukan tempat ini. Mungkin rombongnya ini beli bekas waktu itu sekitar kurang lebih, lupa saya, 1 jutaan lah, 900 kalau tidak salah ya. Water ini dulu bekas gorengan juga. Kami bersihkan, terus buat di servis sama temen, termasuk kaca-kacanya ada yang beberapa yang diganti. Ya agak murah sih. Kemudian modalnya juga untuk, karena tempatnya milik orang ya otomatis modal untuk kontrak itu. Nah, modal itu kami dapatkan dari celengan, kami ambil dari tabungan ya. Kalau mulai berjualan itu sejak sebelum subuh sudah ada di sini. Sudah ada di sini menata-nata untuk persiapan ke pasar. Setelah ke pasar baru proses bahan-bahannya kita garap. Kemudian untuk adanya sudah matang, ada yang sudah matang. Nah, itu sekitar jam 6. Nah, jam 6 itu mulai ada yang matang. Ya kadang langsung ada pembeli, kadang ada yang nunggu, nggak mesti. Yang pertama kali ya samosa ini yang matang, lainnya belakangan ya. Omset setiap hari itu ya nggak pasti ya. Tapi untuk awal-awal itu omsetnya ya kurang lebih, kalau kotor itu ya 300 sampai 600. Nah, itu kalau 600 itu biasanya kalau ada pesanan itu kan, sering samosa ini dapat pesanan dibungkusi plastik satu-satu sama lombok dibuat untuk acara-acara. Kadang juga ada pesanan kotak. Kalau pesanan kotak kue itu kita mungkin membuat samosa sama lumpia kadang-kadang, tapi untuk lumpia nggak dijual harian, cuma pesanan aja. Nah, itu yang lain kita pesen ke tempat lain, kayak risol itu ke tetangga saya ada. Kalau keuntungan bersih ya kurang lebih ya antara, kalau standar ya 100 sampai 150. Kalau lagi rame ya sampai 200 ke atas. Tapi ya lihat musim. Kalau keuntungan bulanan kita kurang bisa memperinci ya.
Sebenarnya kita kan nggak ada manajemen khusus ya. Terus pokoknya dapat kita belanja, kita buat kebutuhan, dapat kita belanja. Yang penting kebutuhan cukup, kemudian ya sebagian mungkin kita sisihkan untuk perkembangan usaha ini. Kalau untuk hambatan dan tantangan sih tidak seberapa ya. Jadi mungkin kendalanya ya di masalah-masalah yang faktor X itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk jualan makanan itu kendala kita itu tentang menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, cuma itu yang mungkin secara umum itu orang-orang jualan makanan itu memang paling sulit. Kalau untuk kebanggaan sih enggak ada ya, biasa-biasa saja. Yang penting kita punya aktivitas, punya penghasilan, pokok cukup, berkah, itu aja harapan kita. Kalau untuk kebanggaan tertentu sampai begini begitu wah dan lain-lain ya enggak sampai itu. Yes, pokoknya intinya kalau pelanggan itu merasa puas, itu yang kami bikin senang, itu bikin semangat itu. Dia ada pelanggan, dia baru beli kemudian bilang, "Mas, gorengannya sampai nih enak sih jam liane," ya itu kita mesti lebih semangat lagi untuk memperbaiki. Nah, itu kesannya yang untuk jualan makanan seperti itu emang sangat berkesan itu. Motivasi yang perlu saya sampaikan yang paling penting adalah bahwasanya usaha itu kalau kita punya planning segera dilaksanakan. Nah, itu kalau terlalu banyak memikirkan efeknya nanti seperti ini, nanti apa begini, nanti begitu, nah, itu tidak akan jalan. Kalau kita segera laksanakan planning untuk usaha, apalagi mulai dari muda ya, nah itu nanti setiap kesalahan itu akan menjadi pelajaran. Nah, akan menjadi pelajaran untuk kita bangkit lagi, seperti itu. Tapi kalau terlalu banyak mikir, nanti kurang ini, nanti begini, nanti begitu, tidak jalan-jalan dah. Nah, itu ragu-ragu, itu namanya was-was. Jangan, harus setelah dilaksanakan, nanti yang penting kita usaha, doa, terus terserah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah.